Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Ibu Ya. Rina. Bu, ini saya mau minta waktu Ibu untuk Ya. kegiatan wawancara kita untuk saya melakukan tugas CGP modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan. Kalau boleh tahu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya merasa sehat sekali. Ya. Siap Ibu untuk saya wawancarai bersama? Insya Allah saya siap. Baiklah Ibu, kalau boleh tahu apa ya yang bakal kita bahas dalam sesi wawancara kita hari ini? Oh iya, di sini saya menemukan di lapangan jelas menemukan ada masalah dengan dua orang guru, yaitu yang bernama Ibu Nelly dan Ibu Miss, di mana Ibu Nelly ini adalah orang lama di TK ini. Dia salah satu pelopor berdirinya TK Arsaka, dan Ibu Miss ini adalah guru pindahan dari salah satu TK yang ada di Kota Bengkulu. Dari awal tahun saya sudah melakukan pembagian tugas mengajar, di mana setiap kelas ada 2 orang guru di dalam kelas tersebut, di mana saya menugaskan Ibu Nelly dan Ibu Miss di dalam satu kelas. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Ibu Nelly sering menyampaikan kepada saya bahwa Ibu Miss itu kurang dalam pembelajaran bersama anak dan dalam mengatur dan mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan RPPH. Sedangkan ketika saya bertanya dengan Ibu Miss, beliau mengatakan, saya bertanya kenapa kok beliau agak kurang dalam pembelajaran dan kurang dalam menyediakan media. Dia juga menjawab bahwa dia menghargai atau mau mengikuti Ibu Nelly karena Ibu Nelly di mana yang lebih dahulu di TK ini. Jadi Ibu Miss ingin melihat dulu bagaimana Ibu Nelly dalam pembelajaran. Oh, jadi di sekolah ini ada 2 guru ya yang kayaknya punya 2 misi yang agak berbeda ya Ya, dari cara gitu. penyampaian pembelajarannya. Kalau begitu kira-kira bagaimana Ibu menanggapi kasus ini? Apakah ini termasuk dilema etika kah atau rujukan moral? Saya merasa bahwa kasus ini adalah agak dilema etika, di mana saya merasa bahwa dua-duanya ini benar, maupun Ibu Miss adalah seorang guru senior yang baru saja pindah dari satu sekolah, sedangkan Ibu Nelly juga merupakan guru lama di sini. Walaupun basic pendidikan beliau bukan pendidikan TK, tapi orangnya giat, mau belajar, mau mengetahui sesuatu yang baru tentang bagaimana pola mengajar di TK. Oh iya, selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang Ibu merasa itu benar, sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan yang ada? Untuk mengambil keputusan yang baik, insya Allah baik, saya awali dengan melihat dulu kasusnya. Jadi mentelaah dulu, tidak langsung serta-merta saya membenarkan ataupun memihak pada salah satu guru. Saya akan lihat dulu, akan melalui supervisi yang sudah saya lakukan. Kemudian saya juga terjun langsung melihat ke dalam kelas bagaimana cara mereka mengajar. Di situ baru nanti saya akan mengambil keputusan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Super ya Bu ya, mudah-mudahan bisa ya. Kalau begitu langkah-langkah atau prosedur yang bisa Ibu lakukan selama ini biar mereka tidak saling istilahnya saling berkata di belakang, merasa kurang nyaman antara satu guru dan guru yang lainnya. Langkah-langkah yang akan saya lakukan ya mudah-mudahan sesuai dengan SOP yang berlaku, yaitu saya melakukan sidak secara langsung ke kelas. Saya juga melakukan penyegaran dan pelatihan setiap Sabtu supaya mereka mengetahui apa tujuan dari TK kita, TK Arsaka ini. Terus juga saya selalu siap membantu mereka dalam mempersiapkan media pembelajaran sehingga mereka tidak merasa berat dengan suatu keputusan yang saya ambil.
saya memberi contoh dan ikut terjun langsung. Jadi mudah-mudahan mereka merasa terbantu dan nyaman dalam mengajar. Iya, baik Bu. Jadi setelah Ibu mengambil keputusan ini, hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal yang efektif dalam pengambilan kasus tersebut, pengambilan keputusan dilema etika ini, yaitu saya harus siap gitu dengan konsekuensi apa yang ditemukan bahwa mereka adalah teman-teman saya juga tidak boleh berat sebelah gitu dalam istilahnya, tidak boleh memihak ke salah satu pihak gitu ya. Karena secara profesional mereka sama-sama guru di sini yang patut kita bantu dan kita selesaikan permasalahannya. Maka keputusan yang saya ambil kemarin adalah memisahkan mereka berdua, sehingga mereka punya atau mempunyai urusan sendiri-sendiri. Dulu maksud saya seperti ini, biar mereka nyaman dan tidak saling menyalahi. Ya, maka saya membuat sentranya berputar sehingga guru melaksanakan sentranya masing-masing, sehingga pembelajarannya secara terpisah. Jadi di sini saya membuat mereka itu menguasai atau belajar di sentranya masing-masing. Jadi mereka bertanggung jawab membuat sentranya masing-masing. Oh iya, jadi mereka bertanggung jawab untuk persiapan pembelajaran di hari itu ya Bu ya, tanpa harus menunggu seperti tadi Ibu Nelly merasa kalau dia yang selalu yang bekerja dan Ibu Missnya merasa dia kok kurang dihargai seperti itu kan. Jadi sehingga mereka harus belajar sendiri-sendiri aja. Mereka bertanggung jawab dengan sentranya masing-masing. Dalam hal ini apa tantangan yang terbesar dalam pengambilan keputusan ini? Dalam tantangan terbesar pengambilan keputusan ini, saya harus melawan emosi gitu atau tanggapan negatif dari guru. Kayak ternyata Ibu Miss gitu, beliau merasa bahwa saya ini berpihak pada Ibu Nelly, padahal saya tidak sama sekali berpihak pada siapapun. Keputusan yang ia ambil ini adalah untuk memberikan rasa nyaman kepada guru sehingga mereka bisa merasakan diperhatikan gitu. Iya Bu ya. Ya karena kalau kita tuh mengambil satu keputusan memang agak sulit ya, apalagi ini adalah teman-teman Ibu ya, merupakan rekan kerja juga, merupakan antara atasan dan bawahan. Terus kita juga harus memikirkan bahwa Ibu Nelly adalah pelopor sekolah ini dan tidak bisa kita pungkiri itu, dak Bu. Jadi apakah Ibu memilih sebuah tata leka atau jadwal dalam penyusunan atau penyelesaian kasus ini, sehingga Ibu menyelesaikannya dalam suatu prosedur yang Ibu akan lakukan? Untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini saya butuh waktu karena saya juga harus survei ke kelas-kelas mereka. Terus saya juga harus mendengarkan pendapat dari beberapa guru dan saya juga melihat langsung apa yang terjadi. Baru kemudian saya mengambil keputusan dengan saya memanggil salah satu guru saya dan saya mewawancarai mereka, terus menanyakan apa keinginan mereka sehingga saya bisa mengambil keputusan yang tepat untuk mereka berdua melalui tadi dengan pembelajaran secara sentra dan kegiatan pagi. Saya minta Ibu Nelly untuk sebagai guru tahfiz bagi anak-anak sehingga mereka melakukan tanggung jawabnya masing-masing. Wah, super sekali dengan satu keputusan yang sudah terencana ya Bu ya, tanpa ada yang tersakiti dan tanpa ada yang harus merasa oh saya berlebih atau saya yang kekurangan ya. Terus adakah faktor-faktor adakah seseorang atau faktor-faktor pendukung yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan ini? Ya tentu itu ada faktor-faktor pendukung, ada orang-orang yang membantu saya untuk mengambil keputusan penting ini. Saya mengajak untuk berdiskusi atau meminta pendapat di luar dari Ibu Nelly dan Ibu Miss tadi. Jadi saya meminta salah satu atau dua orang guru saya meminta pendapat Ibu Desi sama Ibu Ria
saya berkomunikasi terlebih dahulu pada mereka, terus saya minta pendapat apa yang terbaik buat saya lakukan gitu, guru di satu kelas yang lain, sehingga saya bertanya dulu pada mereka apa yang harus saya lakukan sehingga mereka tidak tersinggung. Alhamdulillah setelah saya melakukan keputusan tersebut, semuanya berjalan, insya Allah berjalan dengan baik. Oh, super. Alhamdulillah ya Bu ya. Berarti Ibu ngambil keputusan ini bukan keputusan Ibu sendiri juga. Berarti Ibu ngajak rembukan ya bersama Ya. teman-teman yang lain. Ataupun Ibu juga mencari informasi dari rekan-rekan mereka ya. Sehingga apa yang jadi keputusan Ibu semoga bukan keputusan yang membuat sesuatu itu menjadi fatal. Terus pelajaran dari semua hal itu yang Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang Ibu dapatkan atau dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan dilema etika ini? Dari pembelajaran yang sudah kita mengambil keputusan dari dilema etika ini, saya merasa bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu harus pandangan terbuka gitu. Jangan dari satu sudut pandang. Kita harus mendengarkan dengan baik beberapa pihak dulu. Jadi saya menelaah apa-apa saja keluhan mereka dan baru saya akan mengambil satu keputusan yang bijak. Sebelumnya saya merasa bahwa keputusan yang saya ambil langsung, sebelumnya misalkan kita mengambil keputusan langsung, takutnya nanti akan menyakiti salah satu pihak. Makanya kita mengajak diskusi dulu guru-guru yang lain, melakukan supervisi terlebih dahulu. Pembelajaran penting dan saling terbuka dan konsekuen terhadap setiap aturan dan secara kekeluargaan kita di sekolah. Oh iya, wah super sekali ya Bu ya. Berarti keputusan ini sudah Ibu ambil dan sudah dibuktikan dengan kegiatan mereka. Ternyata mereka sudah merasa nyaman sekarang. Alhamdulillah saya lihat sudah merasa nyaman mereka iya. dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi tidak saling bilang Mengadu bahwa lagi bahwa ya. ada yang sana kurang pembelajarannya, kurang medianya, kan Iya. sudah ada tanggung jawabnya Iya, masing-masing. super ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan pengambilan keputusan yang baik dapat menyegarkan suasana sekolah. Mereka juga dapat bekerja dengan hati yang nyaman. Untuk apa kita punya gaji yang besar kalau sekolahnya tidak nyaman, ya tak? Walaupun kita dengan suasana kekeluargaan, walaupun kita dengan makan istilahnya hanya nasi, tapi kalau kekeluargaannya akrab, mudah-mudahan kita jadi lebih nyaman. Baik Bu, saya sudah dapat mengambil satu kesimpulan bahwa Ibu sudah mengambil satu keputusan yang tepat untuk guru-guru Ibu di sini. Semoga apa yang jadi keputusan Ibu dapat dilaksanakan sama bawahan Ibu. Semoga mereka juga dapat bekerja dengan maksimal. Ya Bu, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Semoga Ibu menjadi kepala sekolah yang dapat memberi keputusan yang baik untuk warga sekolahnya. Amin. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sinta. Pagi Bunda. Iya, apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Bunda apa kabarnya Bun? Alhamdulillah. Nah, semangat Saya terus juga ya Bunda. semangat. Oh ya Bu, hari ini saya ada kebutuhan nih. Saya mau wawancara Ibu untuk tugas guru penggerak modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan. Untuk percakapan kita hari ini, kalau boleh tahu apa ya pembahasan yang bakal kita bicarakan untuk mengambil satu keputusan ini? Kita boleh bahas tentang bukan moral aja Bunda, di dilema itu boleh. Tentang itu boleh. Ya, kira-kira kasus apa ya Bu yang bakal Ibu angkat untuk sesi tanya jawab hari ini? Kasus boleh itu pelaporan dari wali kelas khususnya itu terhadap Ananda di kelas 1 itu mengatakan bahwa dia itu ditonjok sama temannya saat bermain, lalu anaknya ini melapor ke orang tuanya melapor ke wali kelas.
gimana tindak lanjutnya dari kasus ini tentang Oh, tonjok itu. jadi ada anak yang ngasih laporan Ah, ya ngasih sama orang laporan. tuanya. Kalau begitu kira-kira bagaimana Ibu menanggapi kasus ini? Apakah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral? Jadi menanggapi kasus ini, wali kelas itu konfirmasi dulu sebenarnya apa yang terjadi, kronologisnya ini gimana. Jadi kalau laporan dari wali kelas terhadap saya ini termasuk dalam bujukan moralnya, karena Ananda ini berkatanya menonjok, pada kenyataannya tidak seperti itu. Jadi kurangnya komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua, lalu orang tua langsung melapor ke wali kelasnya. Seperti itu. Jadi selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang membuat orang tua ya sepertinya agak khawatir dengan kasus ini, di mana ada dua kepentingan. Ibu merasa ini harus diomongin sama orang tua pelaku dan yang sebagai dengan orang tua korban. Nah, bagaimana Ibu mengambil keputusan yang mengandung nilai kebajikan menurut Ibu? Kalau mengenai keputusan itu kan kita ada SOP sekolah, tidak semerta-merta harus manggil langsung orang tua, setiap kasus dipanggil orang tua. Nah, berhubung ini kata-katanya sudah ke kalimat penonjokan, itu otomatis ada bekas yang ini mendalam ke anak. Nah, jadi awal mulanya dari wali kelas dulu untuk mengkonfirmasi dengan cara manggil anaknya. Panggil anaknya, ternyata sudah diceritakan memang terjadinya penonjokan. Lalu dengan wali kelas sudah menangani di dalam kelas, akhirnya memanggil itu orang tua Anandanya. Ketika orang tua Anandanya menghadap ke wali kelas, itu sudah disampaikan dari orang tua Ananda yang sebagai korban, menyatakan kalau anaknya ini memang sudah ditonjok dengan si pelaku, katanya seperti itu. Namun ketika kami mengkonfirmasinya dengan datakan lagi wali murid atau orang tua dari si pelaku untuk konfirmasi benar tidak sih terjadi kasus seperti ini, ternyata dari si pelaku sudah bercerita dengan orang tuanya, tidak seperti itu, hanya main. Kalau anak, apalagi anak laki-laki, kalau bermain itu kan agak kasar, mungkin lewat dikit main kesenggol, menurut yang si korban itu termasuk pukul untuk ketonjok, padahal cuma main-main kesenggol. Itu hasil konfirmasi antara orang tua dengan wali kelas. Lalu wali kelas melapor kepada saya sebagai pimpinan di sekolah untuk melihat mengenai perkembangan anak-anak Ananda dan hasil laporan dari orang tua. Nah, dengan hal ini karena sesuai dengan SOP, karena takutnya nanti kalau tidak ada pemanggilan ulang, itu takutnya tidak ada respon dari pihak sekolah, hanya cuma sampai kelas saja. Jadi akhirnya kami memanggillah kedua orang tua, termasuk Ananda juga. Pertama kami jelaskan dulu kasus kronologisnya, lalu menanyakan kembali ulang kepada Anandanya, benarkah seperti itu atau tidak. Lalu Anandanya masih juga ngomong iya seperti itu, lalu yang si pelaku ngomong tidak seperti itu. Akhirnya wali kelas juga mendampingi untuk melakukan pembujukan kepada si pelaku dan si korban. Berarti langkah-langkah tadi sudah Ibu lakukan sesuai dengan SOP sekolah ya di SD Islam Plus Karakter. Nah, kalau begitu yang sudah Ibu lakukan, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang menghadapi ini suatu kasus yang dilema ya. Satu sisi anak ya kurang jujur sama orang tuanya, juga belum jujur sama ibu gurunya. Jadi hal yang situasi apa yang Ibu anggap efektif untuk dapat membuat anak itu bisa jujur? Kalau membuat anak untuk bisa jujur, lihat dari fakta dari percakapan dari wali murid dengan wali kelas laporannya,
saat itu memang anak ini posisinya sebagai anak yang pertama, anak sulung, jadi sudah belajar mandiri dan bertanggung jawab dari segi di rumah dan di segi di sekolah. Jadi kadang anak-anak nih untuk supaya dia mungkin merasa lelah entah apa untuk bangun pagi untuk sekolah mungkin masih capek atau butuh istirahat, jadi dia buat alasan. Nah, karena di rumah sudah ada tugas, di sekolah sudah ada tugas, sedangkan dia sendiri mengerjakan karena adiknya masih kecil-kecil. Nah, dari kami melihat cakapan orang tua dengan anak untuk membujuk, benar tidak ngomong tuh, benar tidak kejadian ini. Ternyata dari rumah saja anak itu sudah ditekan untuk pertanyaan beribu pertanyaan. Belum diberi kesempatan untuk anak-anak itu bercerita, langsung ditanya dulu. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Apa yang terluka? Apa ini? Nah, itu mungkin merasa anak tuh tertekan, takut, jadi harus terus-terusan ngomong seperti tadi yang ditonjok. Nah, untuk menyalahkan dirinya biar dia tidak merasa salah disalahkan. Nah, dari segi itu kan anak-anak merasa tertekan. Nah, dengan dampingan dari wali kelas untuk melakukan pembujukannya ini mendengarkan cerita dulu. Siap tidak Ananda bercerita dengan bunda guru kan? Dia belum siap, jadi kami itu bujuk dengan baik tanpa ada penekanan. Akhirnya Ananda sudah siap bersedia untuk menceritakan yang terjadi. Nah, jadi dengan hal ini wali kelas juga berperan penting terhadap pembujukan Ananda saat Ananda ini untuk mengatakan jujur atau tidak, lalu tindakan dari pihak sekolah seperti itu untuk memanggil kembali Ananda dan orang tuanya menceritakan yang sebenarnya kronologisnya apa dengan dampingan dari wali kelasnya. Oh iya. Berarti sudah ini ya, sudah dengan permasalahannya ya. Nah, ketika mengambil keputusan tersebut, apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan? Nah, kalau mengenai tantangan, ya satu tadi dari Anandanya kan mungkin merasa tertekan, apalagi kalau sudah dipanggil orang tua, sudah lagi dihadapi dengan wali kelas, dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu termasuk tantangan untuk memancing emosi anak untuk mengatakan jujur hal yang sebenarnya, itu tantangan dari segi anaknya. Lalu yang kedua, ada keberatan antara wali murid untuk dipanggil pihak sekolah. Dia merasa anaknya nakal, berkasus kasus anaknya, ngapa lah anakku dipanggil, ayolah berkasus, jadi merasa berat. Ya, sedangkan mungkin orang tua yang merasa anaknya nggak begitu Iya, nakal, mungkin di ya. rumahnya tidak ada apa-apa, anteng-anteng aja, pas di sekolah lah beda lagi. Jadinya merasa keberatan. Itulah tantangannya kami dari sekolah, menyampaikan pesan informasi ke orang tua tuh agak susah, apalagi ya kan ada dua penerimaan persepsi orang tua. Ada yang dia memang harus datang ke sekolah untuk konfirmasi, untuk tanya tentang perkembangan anaknya, tapi ada yang orang tua susah untuk menerima hal-hal yang disampaikan di sekolah. Jadi itu menurut dari pihak sekolah tantangan yang kami hadapi setiap kasus sebenarnya itu seperti itu. Oh iya, berarti Ibu sudah mengatur dan sudah tahu bakal resiko yang bakal dihadapi ya. Kalau begitu, waktu Ibu mau menyelesaikan suatu kasus dilema etika ini, apakah Ibu butuh waktu atau penyusunan jadwal untuk supaya masalah ini dapat selesai dengan efektif? Kalau untuk jadwal dengan waktu, itu kalau ada waktu yang tepat, bukan dijadwalkan, tapi misalnya meminta waktu dulu dengan orang tua. Ini ya. Karena kan untuk konfirmasi kedua orang tuanya perlu waktu. Kadang orang tuanya belum bisa di waktu pagi, jadi bisa kami undang di waktu siang hari agar bertemu titik temunya. Kalau misalnya yang satu orang tuanya pagi nggak bisa, yang itu bisanya pagi kan nggak bisa. Berarti itu proses pemanggilannya serempak atau berjadwal? Berjadwal. Terjadwal. Berarti nggak bertemu antara orang tua si A dan yang pertama ya nggak bertemu karena mau konfirmasi orang tua yang satu nanti pas pukul berapa waktu ditemukan dengan ke sekolah. Berarti sudah ini ya Bu ya, sudah sesuai dengan jadwalnya. Nah, untuk penyelesaian kasus ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam membantu pengambilan keputusan?
Nah, itu tentu ada, jelas. Karena di sekolah ini belum ada psikolog madrasah, jadi kami mohon bantuan dari lembaga psikolog untuk bukan menindaklanjuti, tapi untuk bagaimana caranya kami sebagai guru, wali kelas, dan kepala sekolah untuk menangani kasus ini untuk kedepannya tidak terjadi lagi, tidak terulangi lagi, dan untuk cara pendekatan ke anak-anak itu tepat dalam menangani. Jadi kami mengundanglah dari tim jasa psikologi untuk membantu kami untuk bekerja sama menyelesaikan perkembangan anak, cara guru untuk mendekati anak, cara menindaklanjuti itu seperti apa sesuai dengan perkembangan usia anak, khususnya yang di kelas 1 yang menangani kasus ini. Oh iya, super sekali, berarti Ya, Bu. udah punya langkah-langkah dan punya Sudah ada, tujuan. alhamdulillah. Iya, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil satu keputusan dilema etika? Untuk pelajaran kedepannya supaya setiap kasus, bukan kasus ini aja, mungkin kasus ke depan mungkin akan ada. Jadi yang pertama kami itu akan selalu konfirmasi kepada anandanya. Setelah mengkonfirmasi kembali, lalu kami lihat lagi SOP sekolah, apakah kasus ini masuk tingkat kasus yang rendah atau kasus sedang atau kasus berat. Kalau kasus ringan itu biasanya diselesaikan di wali kelas saja. Itu cukup wali kelas yang menyelesaikan. Kalau kasus sedang itu bisa dipanggil dari tim bimbingan konseling, bisa menangani untuk pembujukan dan sebagainya. Nah, kalau sudah masuk ke kasus berat itu harus konfirmasi lagi ke sekolah untuk bagaimana tindak lanjutnya. Atau kalau kasus berat pun itu aja masih ada level-levelnya. Kalau masih level masih bisa ditangani, itu bisa diselesaikan di sekolah. Kalau kasusnya sudah sangat jauh, sudah sangat berat, itu ada sanksi khusus untuk anak-anak yang sudah melakukan kasus yang berat, yang sangat levelnya sangat tinggi, seperti itu, Bunda. Oh iya, berarti sudah direncanakan dan sudah terprogram untuk sekolah SD itu ya, karakter. Kalau begitu saya lihat dalam Ibu mengambil satu keputusan sangat bijak sekali, sehingga satu masalah sudah terselesaikan dengan baik. Baiklah Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas ceritanya. Semoga SD Islam Plus karakternya dapat berkembang dan maju lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.